Sudah bisa dimulai Bapak Ibu webinarnya? Saya mulai nih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga selalu sehat nggih dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Fitriana dari SD Negeri Sandirejo. Saya yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nanti akan bergantian dengan Bu Rizky Puspita Dewi dari SMA 5 Yogyakarta. Sebelumnya, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir sekaligus melaksanakan webinar PMM dengan tema pembelajaran inovatif berbasis TIK bersifat kolaboratif dengan memanfaatkan platform teknologi. Bapak Ibu semuanya, saya harap Bapak Ibu tetap bersemangat pada pagi hari ini untuk mengikuti webinar yang kami selenggarakan. Untuk urutan webinar pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti adalah sambutan dari Ibu Erna selaku Duta Teknologi tahun 2019. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Yuli selaku Duta Teknologi tahun 2020. Kemudian acara yang keempat adalah pemaparan materi dari Ibu Rizky Puspita Dewi dari SMA Negeri 5 Yogyakarta dengan materi pemanfaatan laboratorium virtual terintegrasi augmented reality dalam pembelajaran kimia. Kemudian nanti disusul pemaparan dari Ibu Hermin Susilowati dari SD Negeri 1 Bunder dengan tema khusus untuk asesmen lebih asik. Kemudian yang terakhir adalah pemaparan dari saya sendiri, yaitu Ibu Fitriana dengan materi pemanfaatan game edukasi untuk pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian disusul tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, supaya acara pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan nyaman, tenang, dan tentunya tanpa ada gangguan dari apapun, kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan maupun sambutan dari Ibu Erna selaku Duta Teknologi Yogyakarta tahun 2019. Monggo Ibu Erna, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fitri, Bu Rizky, dan teman-teman semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Duta Teknologi, ada Bu Yuli, ada Bu Rini di sini, kemudian ibu-ibu narasumber yang hebat pada pagi hari ini, dan juga teman-teman yang telah bergabung di Google Meet pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman untuk membersamai narasumber hebat kita gitu ya di sesi akhir untuk pengimbasan tugas level 4 membatik di hari Sabtu pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan juga apabila ada teman-teman yang belum menggunakan atau belum pernah tahu gitu ya tentang sharing praktik baiknya teman-teman ini, bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran teman-teman semuanya ya. Karena waktunya hanya singkat, Bu Fitri, Bu Rizky gitu ya, dan juga teman-teman yang lainnya, saya hanya
di hari yang libur ini teman-teman masih harus buka meeting, masih harus melihat webinar, anaknya nanti dulu gitu ya, ibu pokoknya depan laptop dulu gitu ya. Yang penting tetap semangat Bapak Ibu. Kita ambil saja baiknya, kita ambil hikmahnya, dan semoga ilmu yang diberikan oleh para narasumber pada pagi hari ini bisa berkah untuk kita semua. Semangat untuk Bu Fitri, untuk Bu Hermin, dan juga untuk Bu Rizky untuk pemaparan sharing praktik baiknya pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, itu saja Bu Fitri, Bu Rizky, dan Bu Hermin. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Ernawati yang sudah memberikan sambutan untuk pembukaan webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi semangat untuk kami untuk bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kemudian untuk sambutan yang kedua adalah penyampaian dari Ibu Yuli selaku Duta Teknologi tahun 2020. Monggo Ibu Yuli, kami persilakan. Sepertinya Bu Yuli masih ada keperluan dan berpesan untuk di belakang nggak apa-apa. Silakan untuk presenternya dulu saya sampaikan deh. Ya. Nanti Bu Yuli juga nggak apa-apa. Oh iya, gini. Baik Bapak Ibu, karena Ibu Yuli sepertinya belum bisa bergabung pada webinar pada pagi hari ini, langsung saja kepada Ibu Rizky untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan untuk webinar pada pagi hari ini. Silakan Ibu Rizky Susilowati ya, untuk menyampaikan materinya. Monggo Ibu Rizky Puspita Dewi. Mohon maaf, ternyata Susilowati Bu Hermin. Siap, terima kasih Bu Fitri. Bapak Ibu, saya mohon izin share screen ya. Maaf sebentar. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Belum? Belum. Oh, coba saya ulangi dulu ya. Oke, sudah. Oh, sudah ini Bu. Sudah. Sudah nampak tadi Bu? Hilang lagi Bu. Hilang lagi. Oh iya Bu. Saya stop share tadi. Sama yang kenal, ada yang lihat nomor teleponnya. Assalamualaikum. Sudah nampak nggih Bapak Ibu nggih? Sudah. Ya. Ya, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu sudah berkenan hadir dalam webinar kami. Walaupun weekend, walaupun libur, tapi tetap semangat untuk sharing dan berbagi ilmu terkait tentang pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rizky Puspita Dewi, saya dari SMA Negeri 5 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai pemanfaatan laboratorium virtual
yang terintegrasi dengan augmented reality dalam pelajaran kimia. Karena kebetulan ini saya mengampu pelajaran kimia. Nah, untuk pemaparan hari ini saya akan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk situasinya, karena ini saya guru mata pelajaran kimia, gitu, jadi ketika melakukan pembelajaran, kalau kimia memang erat kaitannya dengan eksperimen gitu. Tapi ketika mau melakukan praktikum atau eksperimen gitu, ada beberapa situasi atau kendala yang saya temui. Mungkin Bapak Ibu yang guru kimia atau guru IPA gitu juga menemukan kendala yang sama. Yang pertama adalah adanya keterbatasan alat dan bahan. Misalkan sebenarnya materinya bisa dipraktikumkan, tapi ternyata alat dan bahan yang tersedia di laboratorium itu belum ada gitu. Atau mungkin alat dan bahannya ada, tapi ada keterbatasan waktu. Apalagi untuk kelas 12, nggih, itu kan tidak full 1 tahun. Biasanya di semester kedua, bulan kedua atau bulan ketiga gitu sudah mulai ujian. Jadi yang dikejar itu biasanya hanya materi saja, kemudian untuk praktiknya itu sering di-skip gitu. Kemudian yang ketiga, misalkan alat dan bahan ada, waktu ada, tapi mungkin jika dilaksanakan, ini praktikumnya ada potensi bahaya yang bisa membahayakan keselamatan baik murid maupun lingkungannya gitu. Jadi tidak bisa dilaksanakan secara fisik di laboratorium, seperti itu. Nah, untuk tantangannya, karena merupakan salah satu rumpun IPA gitu, jadi perlu adanya keterampilan proses sains dalam pembelajaran, seperti anak-anak perlu dilatih bagaimana melakukan observasi, bagaimana dia menganalisis hasil pengamatan atau menarik kesimpulan. Kemudian karena kita sekarang ada di era abad 21, jadi untuk keterampilan yang dikembangkan kepada murid-murid kita tentu tidak hanya secara kognitif saja gitu. Biasanya keterampilan abad 21 ini kita kenal sebagai 4C gitu. Ada communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi, creativity atau kreativitas, dan critical thinking atau berpikir kritis. Jadi sebagaimana mungkin seorang guru itu merancang pembelajarannya agar dalam pembelajaran itu siswa bisa mengembangkan 4 keterampilan ini. Kemudian yang ketiga adalah tren digital, karena siswa-siswa kami itu kalau kelas 12 SMA, ya ke SMA nih, itu kan mereka tergolong Gen Z, yang dimana mereka itu adalah digital native gitu. Jadi lahir-lahir sudah ada teknologi, jadi mereka sangat dekat sekali kesehariannya dengan teknologi. Untuk itu sebagai seorang guru gitu, dalam pembelajaran pun kita harus mulai beradaptasi menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk aksi yang saya lakukan yaitu dengan memanfaatkan laboratorium virtual yang terintegrasi augmented reality dalam pembelajaran kimia. Aplikasinya ini merupakan aplikasi smartphone. Jika Bapak Ibu ingin mencoba, ini ada di Play Store. Untuk pengguna Android bisa di-download di Play Store, dan untuk pengguna iOS bisa di-download di App Store. Namanya AR Chemis. AR Chemis. Sebagai gambaran Bapak Ibu, mungkin sudah ada beberapa Bapak Ibu yang memanfaatkan juga laboratorium virtual. Ini adalah platform teknologi di mana praktikum itu bisa disimulasikan gitu. Jadi misalkan kita ada kendala tidak bisa melakukan praktikum secara fisik di laboratorium, ini bisa menjadi salah satu solusi. Jadi siswa melakukan simulasi seolah-olah seperti eksperimen sesungguhnya gitu. Kemudian untuk augmented reality sendiri, ini merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya, 2 dimensi atau 3 dimensi bisa, ke dalam sebuah lingkungan nyata. Lalu diproyeksikan benda-benda tersebut secara real time gitu, jadi mengikuti waktu kita. Dan bagusnya lagi kalau augmented reality itu selain terlihat ada di sekitar kita nih, itu dia bisa diproyeksikan 360 derajat gitu, mengikuti dengan benda yang kita jadikan alat untuk melihat gitu. Bisa melalui kamera, bisa melalui webcam atau virtual headset seperti itu. Ini kemarin saya menggunakan kamera dalam pembelajarannya. Ini kalau laboratorium virtual tanpa AR, jadi dia background-nya akan
mengikuti dari pengembang aplikasinya gitu. Misalkan saya mau eksperimenkan ini gitu di atas laptop saya yang kalau misalkan secara nyata tidak boleh nggih. Ini tinggal kita proyeksikan melalui kamera HP begitu, nanti reaksinya akan seolah-olah terlihat gitu, seperti ada di atas laptop, tapi melihatnya harus melalui kamera handphone seperti itu. Nah, untuk implementasinya dalam pembelajaran ini, saya gunakan untuk materi kimia unsur, ini di kelas 12 atau fase F kalau di kurikulum Merdeka. Kemudian model yang saya gunakan problem based learning, agar siswa lebih kolaboratif dan mengasah keterampilan berpikir kritisnya. Dan metode yang digunakan yaitu praktikum secara virtual, diskusi, dan presentasi. Untuk tahapannya sendiri, kalau problem based learning, yang pertama ada orientasi masalah, yang kedua mengorganisir siswa untuk belajar, yang ketiga ada penyelidikan kelompok, yang keempat penyajian dan pengembangan, dan yang kelima adalah analisis dan evaluasi. Untuk tahapan yang pertama, orientasi siswa pada masalah, ini saya menggunakan fenomena mengenai Gunung Gamping gitu. Jadi sebisa mungkin masalah yang dimunculkan itu yang kontekstual, yang dekat dengan keseharian siswa. Kalau bisa mengangkat kearifan lokal. Jadi Gunung Gamping ini merupakan salah satu sumber mineral alkali tanah, materi alkali tanah yang kita pelajari saat itu, yang di Gunung Gamping ini juga jadi saksi bisu sejarah pembangunan kota Yogyakarta nih. Jadi anak-anak bisa tahu kalau misalkan alkali tanah itu sumber mineralnya dari mana, kemudian cara identifikasi bahan itu mengandung alkali tanah itu caranya bagaimana, manfaatnya di kehidupan sehari-hari dimanfaatkan seperti apa, begitu. Kemudian dari orientasi masalah ini, kita organisir siswa untuk belajar. Untuk sumber belajarnya sendiri, saya upload di Google Classroom. Jadi di awal semester memang anak-anak sudah join begitu di Google Classroom kelasnya menggunakan akun belajar ID-nya masing-masing. Kemudian kita sediakan sumber belajar yang beragam agar bisa memenuhi gaya belajar murid, seperti flipbook modul kimia yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang representatif untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual. Ada juga video pembelajaran untuk anak-anak yang audiovisual dan juga laboratorium virtual untuk memenuhi gaya belajar anak yang kinestetik. Nah, ini untuk penyelidikan kelompoknya kemarin menggunakan aplikasi AR Kemis. Untuk yang alkali tanah, materi alkali tanah itu kemarin yang saya gunakan adalah fitur untuk uji nyala alkali, kation alkali gitu yang di sebelah kiri ini. Dan reaksi dengan air yang di sebelah kanan. Jadi karena melibatkan pembakaran api, jadi cukup aman digunakan para siswa kalau menggunakan laboratorium virtual. Dan juga untuk materi alkali dan alkali tanah, alkali apalagi karena logamnya sangat reaktif gitu, dan kebetulan di laboratorium kami tidak tersedia, hanya satu logam saja yang tersedia, makanya penggunaan laboratorium virtual yang terintegrasi air ini cukup membantu gitu anak-anak untuk mensimulasikan reaksi kimianya. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengembangan dan penyajian hasil. Bapak Ibu, walaupun menggunakan laboratorium virtual, praktikumnya secara virtual, saya tetap menyarankan untuk penggunaan lembar kerja agar tujuan pembelajarannya tetap terarah ya, karena kan fiturnya di lab virtualnya kan lumayan banyak gitu, jadi agar anak-anak bisa fokus menyelesaikan tujuannya dulu baru mengeksplor yang lainnya, bisa menggunakan lembar kerja. Kemarin ini saya menggunakan lembar kerja digital menggunakan live worksheet, jadi tidak perlu dicetak seperti itu Bapak Ibu, nanti anak-anak bisa langsung input jawabannya di lembar kerjanya ini, dan nanti bisa disubmit kemudian dikirimkan ke email kita, seperti itu. Nah, yang tahap terakhir ini adalah analisis dan evaluasi. Jadi, murid-murid ini mempresentasikan hasil analisis data dan penelusuran informasinya. Mereka memanfaatkan platform Canva untuk membuat presentasinya, gitu. Kemudian, selama presentasi ini kita kawal, gitu, supaya tidak terjadi miskonsepsi ketika mereka melakukan analisis data sebelumnya. Kemudian yang terakhir untuk mengevaluasi pemahaman siswa terkait materi yang sudah dipelajari,
ini digunakan kuis yang kemarin pakainya Kahoot gitu. Jadi asiknya memakai Kahoot itu anak-anak jadi terlihat lebih kompetitif gitu ya, karena kan di akhir kuis kan ada podiumnya untuk juara 1, 2, 3 gitu. Jadi mereka lebih merasa tertantang gitu untuk menyelesaikan kuisnya. Nah, untuk refleksinya ini ada beberapa capture gitu dari kesan dari anak-anak yang sudah mempelajari ini menggunakan laboratorium virtual. Jadi memang sejauh ini semua responnya positif, bisa memudahkan pembelajaran, sangat membantu, seru gitu, lebih asik, keren dan menyenangkan gitu. Sejauh ini belum ada kesan yang negatif. Dan dalam pembelajaran kemarin sendiri saya juga menemukan beberapa kelebihan penggunaan laboratorium virtual ini. Yang pertama lebih hemat waktu dan biaya karena kita tidak perlu membeli bahan kimia, tidak perlu menyiapkan alat, itu sudah tersedia. Kemudian bisa menjadi alternatif ramah lingkungan karena tidak ada hasil buangannya, tidak ada residunya gitu. Jadi bisa ramah lingkungan karena sekarang kan juga sedang dicanangkan green chemistry. Jadi praktikum yang meminimalisir hasil buang seperti itu. Kemudian fleksibel karena tidak perlu dilaksanakan di lab, tidak perlu menggunakan just lab, bisa di mana saja, bahkan siswa bisa mencoba sendiri gitu di rumah, di kapan saja, tidak perlu ketika waktu KBM. Yang keempat, relatif aman digunakan karena hanya visualisasi, jadi pun kalau misalkan meledak atau terbakar gitu, tidak akan melukai penggunanya. Kemudian umpan baliknya secara instan karena ini feedbacknya real time ya Bapak Ibu. Bahkan untuk beberapa reaksi yang cukup lama kalau dilakukan secara nyata itu bisa dipercepat gitu. Jadi efektifkan karena jam KBM itu juga terbatas. Kemudian selanjutnya mengikuti tren digital karena tadi anak-anak kita adalah Gen Z, jadi kalau diberikan suatu teknologi gitu mereka selalu excited. Yang terakhir adalah meningkatkan ketertarikan murid. Kemudian selain kelebihan, ada juga beberapa kelemahan yang saya temui ketika menggunakan laboratorium virtual yang terintegrasi AR ini. Yang pertama adalah tidak semua perangkat mendukung gitu. Jadi kemarin tidak semua handphone siswa itu support untuk diinstal aplikasi ini. Kemarin solusinya ya karena berkelompok ya, jadi satu kelompok setidaknya ada satu yang bisa install gitu. Alhamdulillah sih bisa. Kemarin ada satu kelompok yang tidak support gitu ya, bisa dipinjami HP gurunya gitu. Atau mungkin kalau misal satu kelas gitu tidak support, Bapak Ibu bisa demonstrasi gitu. Jadi menggunakan HP Bapak Ibu nanti disambungkan di LCD seperti itu. Jadi semua bisa melihat. Kemudian kelemahan yang kedua, aplikasi yang tersedia masih terbatas gitu. Apalagi yang terintegrasi dengan AR memang belum banyak. Dan beberapa fiturnya ini premium atau berbayar. Kemarin ya kita hanya menggunakan yang gratis saja. Untuk bahan-bahan yang berbayar, anak-anak bisa melakukan literasi di referensi buku maupun di internet. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu pemaparan mengenai implementasi inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Ini saya kembalikan kepada Ibu MC terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizky Puspita Dewi yang sudah menyampaikan materinya tadi yang sangat luar biasa menurut saya, memanfaatkan sesuatu yang bisa di-download dari Play Store dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak tentunya, dan yang paling bagus itu bisa menambah untuk kami, untuk saya seperti ini yang mungkin belum tahu apa itu tadi augmented reality tadi, akhirnya bisa tahu berkat pemaparan dari Ibu Rizky Puspita Dewi. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pemaparan dari Ibu Hermin Susilawati dari SD Negeri 1 Bunder. Monggo kepada Ibu Hermin, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitriana, Bapak Ibu Duta Pembatik, dan juga Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti
sesi webinar pada pagi hari ini. Perkenankanlah di sini saya Hermin akan sharing tentang pemanfaatan TIK yang telah saya lakukan di kelas. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini judul yang saya angkat yaitu kuisis untuk asesmen lebih asik. Nah, biasanya kan kita kalau selesai pelajaran kita melakukan penilaian, kita hanya membagikan kertas kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan apa yang ada di kertas. Nah, itu menurut saya adalah cara asesmen yang sudah kuno. Nah, kita perlu mengenalkan asesmen berbasis teknologi kepada anak. Nah, walaupun di sini nanti saya itu melakukan asesmennya itu berkelompok, tapi setidaknya anak itu tahu kalau ada asesmen lain selain paper based, yaitu menggunakan quizzes. Nah, mengapa saya memilih quizzes? Yaitu yang pertama adalah quizzes dapat diakses oleh murid dengan laptop ataupun HP. Misalnya di sekolah tidak boleh membawa HP. Nah, kemudian Bapak Ibu guru bisa menggunakan laptop yang tersedia di sekolah. Jika keberadaan laptop itu sendiri tidak memadai, Bapak Ibu juga bisa menggunakan paper base. Nanti cara yang paper base ini yang menggunakan walaupun dia itu nanti pakai kertas, jadi kertasnya itu berisi kode seperti A, B, C, D. Jadi nanti pertanyaan ditayangkan di layar oleh guru dengan LCD. Kemudian setiap siswa diberikan satu kertas yang nanti berisi barcode. Barcode nanti akan di-scan oleh guru dan guru langsung mengetahui siapa saja yang benar menjawab dan siapa saja yang salah. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan yang pakai laptop, bukan yang paper mode. Nah, di sini guru akan sharing tentang link yang bisa digunakan siswa untuk join kuisnya, yaitu di joinmyquiz.com. Nanti siswa mengetikkan di tab browser. Kemudian siswa mengentri kode yang sudah ditayangkan oleh guru. Nah, ini untuk pembelajaran yang kemarin saya laksanakan, yaitu tema 5 kelas 6 wirausaha, subtema 3, kurikulumnya masih kurikulum 2013. Untuk indikatornya yaitu menganalisis keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar, dan juga itu yang IPS. Kemudian yang SBDP adalah membuat embalase produk. Nah, materi itu saya sajikan dalam bentuk video pembelajaran untuk yang kemarin yang dibuat oleh saya sendiri dan yang sudah saya upload di YouTube. Nah, kelebihan untuk video pembelajaran yang dibuat oleh guru sendiri itu yang pertama lebih menarik untuk siswa, yang kedua materi sesuai dengan apa yang diinginkan guru, dan yang ketiga video yang diupload di YouTube dapat diakses siswa selagi siswa ada di rumah. Nah, ini untuk materinya. Kemudian untuk penilaian dengan quizzes, itu kemarin saya lakukan secara berkelompok. Jadi murid dapat melihat live score atas apa yang mereka kerjakan. Jadi yang benar yang mana, yang salah yang mana, siapa kelompok yang menjawab paling banyak benar, dan siapa yang menjawabnya paling sedikit benarnya. Gitu. Nah, ini ada catatan yaitu jika ingin melakukan penilaian individu, guru dapat menggunakan paper-based quizzes, yaitu dengan tadi yang saya jelaskan di awal, mengeprint seperti barcode seperti itu. Tapi di situ kan siswa sudah mengenal bahwa asesmen itu atau penilaian bisa dilakukan tidak hanya dengan asesmen yang konvensional seperti itu.
Kemudian untuk link pembelajaran yang sudah saya laksanakan dengan Quizzes, Bapak Ibu dapat mengaksesnya di link YouTube yang ada di sini. Tapi ini saya akan review saja untuk pembelajaran yang kemarin saya laksanakan. Nah, yang pertama ini adalah untuk pemantiknya, untuk awalan persepsi. Saya menyajikan seperti ini. Ada sebuah toko makanan yang makanannya itu tidak terlalu laku. Terus apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk membantu pedagang ini agar makanannya bisa semakin laku. Nah, kemudian siswa berdiskusi untuk menyelesaikannya. Nah, ternyata solusinya adalah membuatkan kemasan yang menarik, yaitu dengan embalase. Kemudian siswa merancang embalasenya. Oh ya, saya lupa ini tadi project based learning ya. Saya melaksanakannya project based learning. Nah, setelah siswa mendiskusikan solusi untuk permasalahan pedagang yang dagangannya kurang laku tadi, siswa membuat embalase bersama dengan kelompoknya, seperti itu. Kalau sudah selesai, siswa mempresentasikan embalase yang telah mereka buat di depan kelas. Nah, kemudian setelah presentasi, kemudian kesimpulan, nah guru ini menyajikan asesmen untuk siswa dalam bentuk quizzes. Di sini saya menggunakan satu komputer untuk 2-3 orang karena komputer di tempat saya itu terbatas, jadi tidak bisa satu-satu. Tetapi karena saya ingin mengenalkan kepada siswa bahwa asesmen itu bisa loh asik pakai komputer, nah saya menggunakannya seperti ini. Tayangan pertanyaan nanti akan tampil di laptop, kemudian nanti live score-nya akan tampil di LCD. Nah, ini untuk cuplikan bagaimana siswa itu menggunakan quizzes bersama kelompoknya untuk menjawab soal. Ada dua, yang ini dan yang ini. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan soal siapa tadi yang salah, di mana salahnya, dan guru melakukan pembahasan jawaban yang benar itu yang mana, seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemanfaatan quizzes yang telah saya lakukan untuk asesmen lebih asik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini suasana di kelas itu heboh waktu itu. Tapi karena ini bentuk gambar, kehebohan itu tidak bisa terlihat ya. Jadi asik anak-anak, wah ini benar. Wah, skorku, kelompokku paling tinggi, kayak gitu. Nah, itu asik sekali Bapak Ibu. Silahkan mencoba untuk mengenalkan anak-anak didik Bapak Ibu pada quizzes ini untuk asesmen yang lebih asik. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Hermin atas pemaparannya. Asik sekali ya Bapak Ibu, ternyata asesmen itu tidak perlu membuat siswa stres, tapi bisa juga dilaksanakan secara asik. Tadi ide dari Ibu Hermin bisa menggunakan quizzes Bapak Ibu. Jadi bisa untuk yang menggunakan paper, ya misalkan tidak semua murid kita membawa perangkat gitu, bisa menggunakan paper mode. Terima kasih Bu Hermin atas pemaparannya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu ada pemaparan dari Bu Fitriana, SPDI, dari SD Negeri Candirejo. Bu Fitri pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang pemanfaatan game edukasi untuk pembelajaran yang menyenangkan. Pasti Bapak Ibu semua penasaran ini game seperti apa nih yang akan digunakan Bu Fitri, seperti itu. Langsung saja Bu Fitri, monggo kita persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rizky Puspita Dewi atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin share nggih Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan game edukasi untuk pembelajaran yang menyenangkan.
Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu secara lebih dalam kepada Bapak Ibu semuanya, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya itu adalah guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Candirejo, Kalipawang. Saya asli dari Gunung Kidul, Bapak Ibu. Namun saat ini saya menjadi guru di Kabupaten Kulon Progo. Rumah saya itu sekitar 85 km dari tempat saya bekerja, dan saya pulang seminggu sekali. Hobi saya menulis, Bapak Ibu, sebenarnya. Jadi ketika kemarin saya kok tiba-tiba lolos sampai level 4 itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Dan perkenalan tentang saya mungkin cukup ya, langsung saja karena waktunya juga terbatas. Langsung saja akan masuk ke materi. Yang pertama, saya ingin memberikan pengertian pembelajaran terlebih dahulu. Karena kita semua adalah guru, tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa pembelajaran itu adalah proses interaktif peserta didik dengan pendidik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuannya pembelajaran sendiri adalah supaya peserta didik itu dapat menerima informasi dengan baik sehingga bisa diaplikasikan di dalam kehidupannya. Kemudian karena materi saya terkait dengan game edukasi, di sini saya ingin memberikan pengertian terlebih dahulu tentang game edukasi. Game edukasi itu menurut Ismail merupakan suatu kegiatan yang mendidik, yang sifatnya menyenangkan dan bermanfaat. Nah, untuk game edukasi sendiri yang saya pakai di dalam pembelajaran saya kemarin itu adalah game edukasi dari Wordwall. Jadi saya memanfaatkan Wordwall untuk membuat game edukasi dalam pembelajaran di kelas 3. Kemarin itu saya mengambil materi tentang Quran Surat An-Nas dan juga tentang puasa. Nah, kemudian untuk fungsinya apa? Kenapa saya tertarik menggunakan game edukasi di sini? Karena untuk game edukasi sendiri memiliki beberapa fungsi yang bisa digunakan untuk memantik peserta didik di dalam pembelajaran. Yang pertama, fungsinya itu adalah memberikan pengetahuan baru kepada anak. Nah, ketika anak merasa senang di dalam pembelajaran, itu otomatis mereka akan lebih mudah menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Karena mereka merasanya bahwa mereka itu sedang bermain, bukan sedang belajar. Nah, salah satu fungsi game edukasi itu ada di sini. Kemudian yang kedua fungsinya yaitu merangsang perkembangan daya pikir dan daya cipta. Karena ketika anak-anak itu bermain dengan game edukasi, secara otomatis mereka akan berpikir, oh kalau ada pertanyaan seperti ini, jawaban yang paling tepat itu apa? Gitu. Jadi untuk game edukasi itu bisa memantik perkembangan daya cipta dan daya pikir anak. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan bermain yang menarik. Nah, di sini karena anak-anak itu sebagian besar adalah masih suka bermain untuk anak SD, itu jadi game edukasi itu benar-benar memberikan pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi mereka. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa anak-anak ketika belajar dengan game edukasi itu mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang belajar. Mereka taunya mereka itu sedang bermain. Tapi dalam permainan yang mereka lakukan itu mereka mendapatkan suatu pengetahuan baru. Nah, kemudian yang terakhir langsung saja di nomor 5 yaitu dapat digunakan sebagai salah satu media edukasi yang memiliki pola pembelajaran learning by doing. Jadi game edukasi ini anak-anak bisa belajar setelah melakukan. Jadi mereka itu akan praktek langsung, melakukan secara langsung, dan dari pengalaman yang mereka terima dari game edukasi itu mereka bisa mempelajari sesuatu yang baru yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya untuk langsung pembuatannya saja. Di sini kemarin saya menggunakan Wordwall di dalam game pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Untuk pembuatannya sendiri, Bapak Ibu nanti cukup login ke ini, https://wordwall.net. Jadi nanti akan ditampilkan layar seperti ini. Jika Bapak Ibu nanti sudah punya akun
akan seperti ini bentuknya. Nanti ada home, feature, my activity, my result, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini masih kosong karena saya menggunakan akun yang lain. Karena saya menggunakan akun yang gratisan, jadi memang kalau yang gratisan itu terbatas ya, hanya bisa membuat 5 game edukasi saja. Jadi ini saya membuat akun baru dan masih kosong. Nanti Bapak Ibu jika ingin membuat, silakan ini klik di sini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa membuat. Nah, seperti di sini ada banyak pilihan untuk membuat game edukasi, bisa membuat open the box, kemudian ini ada roda putar. Nah, kemarin itu saya memanfaatkan yang open the box ini, kemudian ada teka-teki silang dan juga roda putar. Untuk pelaksanaan sendiri yang pertama, bentar saya kembalikan dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah materi tentang puasa yang saya sampaikan pada pembelajaran kemarin. Jadi untuk pertama-tama saya menampilkan dulu adalah pembelajaran pada pembukaan. Di situ saya menampilkan tentang puasa itu apa atau anak-anak, tanya jawab kepada mereka. Nah, untuk membuat evaluasi yang lebih menyenangkan, saya ingin anak-anak itu belajar, tapi mereka tidak sadar kalau mereka itu sedang belajar, jadi saya membuat game edukasi ini. Ini adalah salah satu tampilannya seperti ini. Mungkin pada awalnya mereka itu merasa aneh dan mungkin belum terbiasa. Ketika saya suruh maju pun mereka kadang-kadang masih tengok kanan, tengok kiri. Ini takut kalau salah gimana, kalau nggak bisa gimana. Nah, di sini akhirnya saya meyakinkan kepada peserta didik saya bahwa mereka itu harus berani mencoba. Nah, nanti akan penampilannya seperti ini. Ini adalah salah satu game edukasi yang berbentuk kotak tadi. Kemudian saya juga yang kedua, saya menggunakan roda putar. Nah, di sini seperti ini. Sebentar Bapak Ibu, saya akan tampilkan kembali. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Oh, belum ya? Bentar. Belum, Bu. Belum. Sekarang sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah, di sini adalah tentang Quran surat An-Nas yang saya katakan tadi. Di sini saya membuat pembelajarannya dengan cara seperti ini. Sudah terlihat belum, Gih? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya. Jadi untuk nah, ini adalah bentuk pembelajaran Quran surat An-Nas yang kemarin saya laksanakan di kelas. Itu saya menggunakan roda putar seperti ini. Nanti setelah guru itu menyampaikan materinya, kemudian untuk evaluasinya seperti apa supaya anak-anak itu lebih paham tentang materi. Jadi saya buat game edukasi seperti ini. Nah, untuk cara memainkannya sendiri cukup mudah. Nanti anak-anak karena setiap satu anak nanti diminta satu. Cuma kelemahannya yaitu jadi tidak bisa langsung maju banyak, itu nggak bisa. Jadi memang harus satu persatu one by one. Nanti anak-anak akan klik di sini di spin it di sini nanti otomatis akan berputar seperti ini. Kemudian anak-anak akan menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam roda putar. Nah, pada saat pembelajaran dengan game edukasi seperti ini, biasanya anak-anak kalau nggak bisa itu yang di belakang akan membantu. Nah, jadi anak-anak yang di belakang pun ketika belum maju tapi mereka sudah bisa menjawab, nah,
itu mereka akan membantu, jawabannya ini loh, jawabannya ini itu loh, seperti itu. Kemudian di sini juga ada banyak sekali nanti tema yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, selain itu saya kemarin juga membuat ini. Nah, ini seperti kotak tadi yang saya katakan tadi. Jadi ada 5 kotak di sini. Bapak Ibu nanti anak-anak tinggal klik tombol start seperti ini. Nah, ada 5 kotak seperti ini yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang sedang kita sampaikan di dalam kelas. Temanya sama, nanti Bapak Ibu bisa melihat tema yang ada di bawah. Kemudian nanti di sini ada waktunya, jadi setiap anak itu yang maju nanti ada waktu ketika mereka membuka pertanyaan, misalnya saya pilih nomor 5 Bu, misalnya, mereka klik nomor 5. Otomatis ketika pertanyaan itu terbuka, waktunya di sini mundur. Hanya saya setting 30 detik setiap pertanyaan. Misalnya mereka nanti sampai 30 detik itu tidak bisa menjawab, otomatis akan salah. Nah, nanti ketika misalnya ini nama bulan setelah Ramadan, mereka jawabnya D. Nanti akan otomatis ada langsung salah seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah teka-teki silang juga. Nah, teka-teki silang ini nanti akan tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini, nah ini ada waktunya juga. Nanti silakan, misalkan anak-anak pilih nomor berapa, nomor 1. Tinggal mereka latihan ngetik salah satu cabang ilmu apa gitu. Saya Nah, Bapak Ibu, untuk game edukasi sendiri, itu setiap hal pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, untuk game edukasi yang saya laksanakan di kelas kemarin, itu ada kelebihannya. Yang pertama itu adalah permainan yang dilakukan di game edukasi itu bersifat menyenangkan dan menghibur anak-anak. Hal ini nanti bisa dilihat bahwa ketika anak-anak itu bermain game edukasi di dalam kelas, mereka itu sangat antusias. Bahkan kadang ada yang sampai berebut, saya dulu Bu, seperti itu. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, untuk permainan dalam game edukasi itu memungkinkan adanya partisipasi aktif. Jadi siswa itu memang harus aktif belajar melalui game edukasi dengan cara ya belajar langsung. Nah, untuk game edukasi tadi itu sebenarnya bisa di-share juga. Jadi tidak harus dilakukan di dalam kelas. Bapak Ibu nanti bisa share linknya dari game edukasi yang sudah dibuat, itu kemudian bisa di-share melalui grup WA yang sudah ada di grup kelas masing-masing. Nah, itu mereka bisa bermain dengan HP masing-masing. Jadi tidak harus berada di sekolah, tapi mereka bisa belajar lagi di rumah dengan game edukasi yang sudah Bapak Ibu buat dengan cara mengirimkan linknya. Nah, ini dapat dengan mudah dibuat dan dipertanya. Nah, kemudian memberikan umpan balik secara langsung. Nah, di sini karena memberikan umpan balik itu game edukasi tadi, ketika anak-anak itu berhasil menjawab, nah nanti akan ada tanda centang yang muncul atau ada suara-suara yang bisa disetting, misalkan hore, selamat, kamu berhasil. Itu kalau misalkan benar, kalau salah ya langsung ada tanda silang merah atau tetot, bunyinya seperti itu. Jadi memang benar anak-anak itu terpanting pengen memberikan jawaban yang benar. Nah, untuk kekurangan sendiri Bapak Ibu, untuk game edukasi ini hanya melibatkan beberapa orang saja dalam satu Android misalkan anak-anak itu mainnya pakai HP, berarti memang satu HP itu hanya digunakan untuk satu anak, kecuali memang digunakan untuk bergantian. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu biasanya ketika anak-anak bermain dengan game edukasi itu mereka cenderung ramai, dan kebanyakan karena kelas untuk sekolah dasar di tempat saya itu ruangannya berdekatan, hanya samping-sampingan, itu jadi kadang-kadang suara ramai yang ditimbulkan itu mengganggu kelas yang lain. Itu kekurangannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pelaksanaan kemarin ketika saya melakukan game edukasi dalam pembelajaran. Nah, di sini saya meminta peserta didik saya untuk mencoba satu persatu. Nanti ketika anak itu berhasil menjawab, maka otomatis
soal yang ada di dalam roda putar ini akan menutup secara otomatis. Nah, ini misalkan satu anak ini nanti bisa berhasil untuk menjawab dan benar, itu biasanya nanti satu soal, misalnya yang biru ini akan menutup, nanti tinggal 4 soal lagi, kemudian yang 4 soal ini nanti akan dipilih temannya secara bergantian. Demikianlah tadi Bapak Ibu pemaparan saya terkait dengan pemanfaatan game edukasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Candirejo. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitriana atas pemaparannya. Sangat menarik sekali nih Bapak Ibu. Ternyata belajar itu bisa menyenangkan dengan pembelajaran yang menggunakan game. Tadi Bu Fitri sudah menjelaskan dan sharing bersama kita kalau salah satu game yang bisa digunakan yaitu Word Wall. Bahkan ada beberapa pilihan jenis game seperti itu nggih Bu Fitri nggih. Iya. Ya, nanti bisa dicoba untuk Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelasnya masing-masing. Oke, karena sudah 3 pemateri nih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pemaparannya tentang penggunaan platform teknologi untuk pembelajaran berbasis TIK. Ini kita buka sesi tanya jawab. Jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau penasaran terkait pemaparan yang sudah kita sampaikan tadi, silahkan bisa raise hand atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Bu Rizky, untuk augmented reality, apakah hanya khusus untuk Mapel IPA saja? Kalau Mapel IPS, apakah bisa menggunakan AR juga? Oh iya, kalau untuk aplikasi saya tadi, karena namanya AR Kemis, memang diperuntukkan untuk pembelajaran kimia, tapi kalau Bapak Ibu yang guru Mapel lain juga bisa menggunakan augmented reality Bapak Ibu, karena ini tidak hanya terbatas untuk pembelajaran sains saja, untuk IPS, mungkin bahasa, olahraga, PAI, begitu, bisa juga menggunakan AR. Kalau aplikasinya yang lumayan komplit topik materinya tidak terbatas untuk IPA, itu ada Assembler Edu, nanti bisa dicek, bisa di-download di Play Store juga. Bahkan di sana selain menyediakan topik-topik materi tentang augmented reality, itu bisa juga Bapak Ibu membuat sendiri AR-nya gitu. Jadi selain bisa memanfaatkan juga bisa menjadi kreator seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ana Maya untuk Ibu Hermin. Untuk permainan kuisis paper base, apakah bisa dilakukan secara berkelompok atau hanya satu paper satu siswa? Ya, monggo Bu Hermin bisa dijawab pertanyaan dari Bu Ana. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ana Maria. Ya, untuk paper base itu bisa juga dengan kelompok. Jadi paper base itu dasarnya itu guru ngeprint sebuah kertas, di sana itu ada seperti barcode. Kemudian jika siswa menjawab A, dia harus membalik kertas itu ke A gitu. Kemudian kalau dia mau jawab B, kertasnya tuh diputar lagi B. C itu nanti diputar lagi. Jadi bisa juga digunakan untuk berkelompok. Jadi nanti sistemnya kelompokan bisa. Untuk individu juga bisa seperti itu, Bu. Begitu Bu Ana. Jadi bisa untuk kelompok, bisa untuk individu gitu. Untuk papernya itu sebagai pengganti pilihan jawaban, begitu nggih Bu Hermin nggih? Iya, betul.
Oh ini. Jadi Ya, nanti jadi nilainya juga berkelompok ya Bu. Gimana Bu? ya, Silakan Bu Hermin. ini bisa, oke, baik. Untuk penilaian ini bisa dilakukan secara berkelompok itu maksudnya hanya untuk mengetahui apakah hari ini siswa paham dengan materinya. Nah, itu bisa dilakukan dengan berkelompok. Tapi kalau ingin penilaian yang sumatif, yang ingin memperoleh nilai siswa satu per satu, nah ini bisa dilakukan dengan individu, Bu. Bu Hermin boleh lagi menambahkan sedikit. Di filenya Bu Hermin ada nggak bentuknya tadi apa scan-nya tadi yang harus di print? Mungkin kalau ada sebelum di print mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman nanti Oh iya, hasilnya seperti apa gitu. Jadi teman-teman punya gambaran oh ternyata saya harus nge-print seperti ini gitu. Atau oke. mau diliatin misalnya masih ada waktu kan ya? Ya, Atau baik, Bu. dilihatin ketika buka kuisnya di Quizizz gitu, gimana caranya supaya bisa menggunakan papernya gitu juga boleh Bu Hermin. Mungkin buat teman-teman tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri, Bu Rizky, Bu Hermin tuh mungkin baru gitu ya. Ada yang tadi pakai Word Wall, mungkin ada yang pakai Lumi, tadi menggunakan AR gitu ya, banyak gitu ya. Itu bisa di perlihatkan mungkin sedikit ke teman-teman yang lain gitu. Ya. Ya, baik, Bu. Sebentar saya share screen. Sebentar ya, Bu. Ini saya browsernya belum. Sambil menunggu Bu Hermin, mungkin Bu Rizky boleh Bu di-share linknya mungkin Bu. Yang ada di Play Store tentang apa? Oh iya sih. Saya carikan linknya dulu. Ini tadi untuk kuisisnya di sini adalah library saya, yaitu saya pernah membuat kuisisnya, kemudian soalnya ada di sini. Nah, kalau yang saya gunakan kemarin itu yang ini, Start a Live Quiz. Jadi nanti siswa memasukkan kode. Kalau untuk yang paper mode, nanti Bapak Ibu bisa klik yang di sini, seperti ini. Nah, kemudian ini nanti ngeprint sistemnya. Ini ada tutorialnya ya, Bapak Ibu di sini juga sudah tersedia seperti ini. Tutorialnya gimana? Nanti memakai HP Bapak Ibu untuk men-scan. Coba kita lihat print-printannya seperti apa. Ya, ini saya sudah pernah mendownloadnya. Oke. Sebentar saya share ya lagi. Ini. Sebentar
Sebentar ya Bapak Ibu. Ini. Apakah sudah tampil? Nah, jadi nanti sistemnya seperti ini Bapak Ibu. Jika siswa itu mau jawab A, nanti ini dibalik jadi di atas A-nya. Nah, kalau seperti ini tampilannya dia nanti siswa jawab B. Nah, untuk mengetahui siswanya itu siapa saja, di sini sebenarnya sudah ada nomornya. Dan ini bisa diganti nama siswanya. Jadi misalnya nomor 1 Anissa, nomor 2 Bambang, seperti itu. Nah, nanti setiap siswa itu dapat 1 ini bisa. Atau kalau mau berkelompok ya ini nanti kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ini nanti beda lagi seperti ini. Nah, seperti ini untuk kelompok 2 atau nomor 2. Kemudian nomor 3 seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini nanti setiap bentuk nanti beda-beda. Silahkan kalau untuk tadi yang pertanyaan berikutnya yang kuisis dari saya seperti ini untuk yang paper base. Ya. Terima kasih Bu Hermin. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ada kertas yang bisa di print gitu, kemudian setiap sisinya Bu Rizky masih mute. Mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Bu Hermin atas penjelasannya mengenai paper based quizzes gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Ibu Za, untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom chat jika Ibu ingin mendownload aplikasinya seperti itu. Kemudian untuk Bu Anna Maria, untuk Bu Rizky berarti satu aplikasi AR untuk satu mapel ya, tidak bisa digunakan untuk materi lain. Kalau untuk AR Kemi sendiri memang isinya untuk pembelajaran dan kimia, khusus untuk kimia. Tapi ada beberapa augmented reality yang memang untuk pembelajaran lain, Bapak Ibu. Kalau di Assembler Edu itu yang ada berbagai macam topik gitu. Jadi nanti Bu Ana kalau misalkan ingin banyak materi gitu bisa menjelajah via Assembler Edu karena di sana mata pelajarannya cukup banyak, ada IPA, IPS, olahraga seperti itu, dan materinya pun juga lebih beragam gitu. Kemarin saya pakai yang aplikasi ini yang AR Kemis karena kebetulan sesuai dengan materi yang saat ini dipelajari siswa gitu. Jadi saya menggunakan ini seperti itu. Halo Bu Fitri. Ya, halo Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Nurkolis. Apakah untuk roda putar hanya terbatas 5 soal yang bisa dibuat? Jika ingin menambah, bagaimana caranya? Monggo Bu Fitri mungkin bisa memberikan tips-tipsnya. Oh ya, untuk Bapak Nurkolis, selamat siang Bapak. Untuk pertanyaan Bapak mengenai roda putar, apakah hanya terbatas 5 soal?
Oh tidak Bapak, jadi untuk roda putar sendiri bisa kita buat tergantung kita mau buat berapa, bahkan sampai 25 pun bisa. Nanti jenengan jika ingin menambah lebih dari 5 soal itu di bagian bawah ada tulisan edit konten. Di tulisan edit konten ini Bapak bisa menambahkan jumlah soal sesuai dengan keperluan di kelas Bapak. Seperti itu Bapak. Semoga bisa menjawab. Ya, jadi tidak hanya terbatas untuk 5, bisa ditambah lagi nggih, Bu Fitri nggih? Bisa. Nanti di bawahnya ada tulisan edit konten. Nah, diklik di situ saja nanti bisa ditambahkan sesuai dengan keperluan. Oke, siap. Bisa menambahkan dengan cara mengklik edit konten, begitu Bapak Nurkolis. Semoga bisa menjawab. Kalau misal masih ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali. Untuk Bu Sri Estiana, ini pertanyaan untuk Bu Fitri lagi. Bagaimana caranya membuat teka-teki silang dengan word wall, Bu Fitri? Ini Bu Sri Estiana sepertinya membuat TTS gitu memakai word wall. Mungkin bisa dijelaskan caranya. Oh ya, kalau untuk Bu Sri Estiana, untuk membuat teka-teki silang itu nanti di akun Ibu, kalau misalkan Ibu sudah punya akun, silakan langsung login, kemudian ada tulisan di pojok kanan atas, itu ada tulisan create activity, itu silakan nanti diklik di crossword atau teka-teki silang. Nah, nanti di situ juga Ibu bisa membuat pertanyaan itu sesuai dengan jumlah yang Ibu butuhkan. Misalkan mau buat 10 soal atau 15 soal itu bisa. Jadi di sini untuk teka-teki silang sendiri bebas ya mau dibuat berapa soalnya. Nanti tulis setelah di edit konten itu ada tulisan add an item di bawah ada tanda plus. Nah, di situ Ibu bisa menambahkan jumlah soal yang Ibu butuhkan untuk membuat teka-teki silang dengan game edukasi word wall ini. Demikian Ibu Sri, semoga bisa membantu. Gitu nggih Bu Sri. Terima kasih Bu Fitri. Ya, siap. Sama-sama Ibu Sri, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Setiarini. Ini pertanyaan untuk Bu Rizky, apakah tadi virtual lab digabung aplikasi AR? Ya, untuk virtual lab yang tadi saya pakai AR Chemis itu memang yang terintegrasi dengan augmented reality, tapi pengembangnya itu menyediakan untuk yang hanya virtual lab saja tanpa AR, misalkan karena tidak semua HP support nih Bapak Ibu, jadi pengembangnya itu menyediakan yang hanya lab virtual tidak terintegrasi dengan AR. Jadi ada pilihannya, mau menggunakan AR atau tidak, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain, ada yang masih ingin ditanyakan? Sepertinya cukup nih. Kalau begitu mungkin dari Ibu Yuli ini sudah bergabung bersama kita di sini. Monggo Bu Yuli, ada yang mungkin ingin disampaikan? Silahkan, kami persilahkan kepada Ibu Yuli. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Selamat ya untuk adik-adik bertiga ya, ibu-ibu guru muda bertiga ini, Ibu Hermin, Ibu Fitriana, dan Ibu Rizky. Saya tadi sebenarnya mengikuti dari pemaparan bertiga bahwa sudah melaksanakan praktik baik gitu ya pada kesempatan kemarin ketika mengikuti pembatik level 3 dan sudah dimanfaatkan juga untuk pembelajaran kepada peserta didiknya gitu ya. Dan beberapa testimoni tadi mengatakan bahwa siswanya merasa terbantu, siswanya ada yang merasa bahwa pembelajarannya, mereka mengikuti pembelajaran seakan-akan mengikuti game, padahal sebenarnya mereka itu sedang melaksanakan pembelajaran gitu ya. Yang jelas segala macam praktik baik, jangan berhenti sampai di sini gitu ya. Praktik baik harus selalu kita lakukan dalam setiap pembelajaran kita.
upaya ini dimaksudkan agar supaya setiap waktu, setiap rentang waktu tertentu kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Karena sebenarnya salah satu upaya guru gitu ya untuk bisa meningkatkan pembelajaran ya dengan belajar kembali seperti yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini, belajar bersama gitu ya, melihat orang lain oh sudah melaksanakan praktik baik seperti itu, saya kok belum, ada tergerak untuk oh saya mau ikut-ikutan ya, mengadopsi, adaptasi, menerapkan di kelas saya. Nantinya ketika hal itu dilakukan maka kita semua akan bisa menerapkan sesuatu yang lebih baik, karena ketika kita hanya diam, tidak berada di dalam komunitas belajar gitu ya, maka kita akan merasa paling hebat. Artinya ya sudahlah, kita itu sudah luar kepala kalau ngajar misalnya, tetapi begitu kita berkumpul dengan Bapak Ibu guru yang lain yang punya berbagai praktik baik, kita tentu saja akan merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini ternyata masih ada celah-celah di mana kita bisa memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Yang jelas semangat untuk Bapak Ibu semua yang ada di room ini, semua daya dan upaya untuk melaksanakan pembelajaran inovatif, praktik baik, kemudian berbagi dan berkolaborasi, tujuannya semata-mata adalah untuk meningkatkan pembelajaran kita di kelas agar kita menjadi guru yang senantiasa dirindukan oleh siswa-siswa di kelas kita, gitu ya. Semangat bertiga, semangat juga Bapak Ibu semua di room ini. Semoga semuanya menjadi guru yang senantiasa baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli selaku Duta Teknologi Provinsi DIY tahun 2020 atas paparan yang disampaikan kepada kami. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang senantiasa dirindukan oleh siswanya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Bu Erna ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih Bu Yuli gitu ya, sudah hadir ya. Saya menambahkan seperti ini, kita sudah punya Kombel gitu ya, sudah punya komunitas belajar gitu. Komunitas belajar ini kalau orang Jawa itu diurip-urip gitu ya. Apa Bu diurip-urip itu bahasa Indonesianya? Diuri-uri. Diurip-urip. Apa itu bahasa Indonesianya diurip-urip gitu? Mungkin kalau ada bukan yang orang Jogja mungkin nggak tahu itu ya, nggak paham. Nah, harapan saya teman-teman masih bisa berbagi praktik baiknya gitu ya di Kombel Sahabat Pembatik DIY ini gitu ya. Ketika Bu Rizky pengen atau Bu Hermin, Bu Fitri dan teman-teman yang lain pengen membagikan sharing praktik baiknya atau pengen ngajarin Bu, saya pengen buka webinar Bu tentang pemanfaatan WordWall, misal bagaimana belajar memanfaatkan aplikasi WordWall untuk guru-guru SD. Saya open Bu Fitri, Bu Rizky, Bu Hermin dan teman-teman lainnya untuk membuka webinar di Kombel PMM ini gitu ya. Silakan Ibu berkoordinasi dengan kami, paling enggak ya H-5 lah Bu, H-5 atau H-4 itu untuk menyampaikan kapan jadwal teman-teman bisa untuk mengisi webinar gitu, seperti itu. Jadi Kombel yang sudah ada ini jangan terhenti ketika teman-teman hanya ikut membatik saja gitu. Harapan saya tidak, supaya harapannya ke depan teman-teman yang lain yang belum mengikuti pembatik bisa mengikuti pembatik dan yang sudah ikut lagi gitu ya. Setiap tahun itu kegiatan pembatik itu selalu berubah-ubah ya Bu Yuli ya. Tahun ini baru kali ini teman-teman tuh bisa mengimbaskan melalui PMM. Tahun sebelumnya enggak ya Bu ya. Teman-teman harus mencari sendiri, buka pinjam Zoom itu. Bu Yuli itu sampai pinjam Zoom itu berkali-kali. Saya mau pinjam Zoom. Langganan Zoom. Beli Zoom ya Bu ya, zamannya Bu Yuli waktu pandemi seperti itu Bu. Nggak ada yang memfasilitasi gitu ya. Kami pun memfasilitasi juga tidak bisa gitu ya. Memfasilitasi ya adanya cuman ini Bu, hanya
hanya untuk kapasitasnya berapa orang, berapa jam seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa mengatur jamnya, mau webinarnya berapa lama gitu ya. Untuk yang kali ini kami bukan pinjamkan ya, kami memfasilitasi teman-teman untuk bisa di-record ini webinarnya. Teman-teman bisa yang join juga banyak teman-temannya seperti itu sudah ada terfasilitasi. Jadi harapan saya dan juga teman-teman dari Duta dan juga BLPP, silakan teman-teman yang belum pernah ikut pembatik dan yang sudah ikut lagi gitu ya. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Duta itu hanyalah bonus gitu ya. Bonus dari hasil kerja keras teman-teman semuanya gitu ya. Dan nanti penentuan Duta itu pun bukan ada di tangan saya maupun Bu Rini maupun Bu Yuli atau Pak Sigit atau Pak Batiar, itu tidak gitu ya, tetapi dari hasil teman-teman semuanya. Seperti itu sih dari saya, Bu Rizky dan juga teman-teman. Tetap semangat semuanya, jangan pernah terhenti untuk membagikan praktik baiknya dan juga menularkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu saja sih Bu dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Erna atas masukan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, karena waktu sudah mendekati 10:30 nih, karena habis ini akan ada sharing lagi bersama sahabat teknologi lain. Kami persilakan Bapak Ibu untuk join juga. Maka pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman, Bu Fitri, Bu Hermin, mohon maaf jika selama dalam pelaksanaan webinar ini masih banyak kekurangan dari kita semua. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin mau foto bersama dulu. Oke, Bapak Ibu yang off kamera mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Akan kita ambil capture-nya untuk foto bersama. Sudah mulai tampak banyak yang on cam ini. Bu Hapsari, cantik sekali ya. Ada Pak Mariadi juga, Bu Dia, Bu Petra juga. Kami sapanya ada teman saya, Bu Rizky. Tuh, ada yang dari Lampung ini yang join. Oh iya, selamat datang. Halo Bu Upi. Berarti 20% dikali 4. Ali selama 6 bulan ya. Itu berarti 12. Nanti untuk Bu Hermin dan Bu Fitri bisa bantu capture-nya nggih. Ibu Bu Hermin, Bu Fitri. Oke. Ya, siap. Kita mulai nggih Bapak Ibu untuk sesi fotonya. Saya hitung 3 kali hitungan. Silakan memberikan pose terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, bisa ganti gaya mungkin. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya Bapak Ibu, biar stok kontennya banyak ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Upi. Sampai Jogja. Sama-sama Ibu. Kangen sama Bu Nur. Iya, yuk lagi dari Lampung loh. Teman-teman tuh disaksikan dari Lampung ikut hadir pagi hari ini. Terima kasih Bu Upi. Terima kasih Bu. Salam dari kami. Sama-sama. Salam kenal dari Lampung, Ibu-ibu hebat. Terima kasih Bu Upi. Iya. Baik teman-teman. Teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, sekian acara webinar pada pagi hari ini nggih. Untuk penutup nih saya akan membacakan pantun dulu. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di lain hari. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Izin lagi. Ya Ibu, terima kasih.